semuanya, kembali lagi bersama saya Rani dalam acara podcast kelompok 4. Hari ini kita akan ngobrol bersama teman-teman dari kelompok 4 tentang apa yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini. Jadi, dari kelompok 4 selama 4 hari belakangan sedang mengikuti salah satu tahapan dari Latsar, yaitu distance learning. Nah, di sini kita akan berbagi cerita tentang apa saja yang sudah dipelajari oleh teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai acara ngobrol-ngobrol ini, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Mas Mariano. Lalu yang kedua ada Mas Ibnu, ketiga ada Kak Salma, yang keempat ada Kak Santi, yang kelima ada Kak Fania, yang keenam ada Mas Yanuar, dan yang terakhir ada saya, Rani. Nah, untuk yang pertama, kita tanya-tanya dulu ke Mas Mariano dan Mas Ibnu tentang apa sih yang sudah dipelajari di hari pertama distance learning. Pertama mungkin dari Mas Ibnu dulu ya. Silahkan Mas Ibnu. Pada hari pertama tuh kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara. Jadi pada hari pertama saya menyadari bahwa wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas pemahaman tentang sejarah, simbol atau struktur kenegaraan, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan cara pandang dan sikap hidup yang menempatkan persatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting agar setiap individu mampu menjaga harmoni dan keutuhan negara di tengah keberagaman. Dari materi yang kita pelajari ada empat tuh KDB atau konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, dan ada beberapa kristalisasi nilai-nilai dari empat KDB tersebut. Salah satunya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, multikultural atau pluralis, dan patriotisme. Kalau kita jabarin nih ada banyak nih nilai-nilai dari apa namanya dari KDB yang kita pelajari kemarin. Kemudian materi ini juga membuka kesadaran bahwa menjaga toleransi, kebersamaan dan rasa cinta tanah air tidak tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, bersikap adil dan mengambil keputusan hingga turut berkontribusi dalam lingkungan sekitar. Jadi melalui pemahaman ini, saya semakin yakin bahwa wawasan kebangsaan adalah bekal utama bagi setiap warga negara, terutama kita sebagai ASN, dalam melaksanakan tugas pelayan publik. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita tidak hanya bekerja untuk diri atau kelompok, melainkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas, sehingga bisa mewujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Kak Rani. Oke, baik. Terima kasih Kak Ibnu. Jadi di hari pertama belajar soal wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Lalu saya mau dengar dari Mas Mariano, apa sih yang dipelajari pada hari pertama distance learning yang kemarin itu? Silahkan Mas Mariano. Oke, baik Kak Rani. Kalau dari saya sebagai seorang CPNS ya, yang telah mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, membuat saya semakin menyadari bahwa menjadi ASN itu bukan sekedar bekerja melayani administrasi, tapi itu kita juga menjadi bagian penting dari perjuangan menjaga keutuhan bangsa. Empat konsensus dasar yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Ibnu harus menjadi pegangan utama yang selalu kita tanamkan dalam setiap langkah pengabdian kita. Lalu untuk bela negara, menurutku bukan hanya tentang perang atau senjata, melainkan bagaimana saya bisa bersikap setiap hari, mulai dari mencintai tanah air, sadar sebagai bagian bangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, hingga menjaga kesiapan fisik dan mental. Nah, nilai-nilai ini saya anggap sebagai fondasi yang akan membimbing saya untuk bekerja dengan tulus,
profesional, dan tetap berpegang pada semangat persatuan. Lalu sebagai CPNS, saya merasa bangga sekaligus tertantang. Bangga karena diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari pelayanan publik, dan tertantang karena tugas ini menuntut integritas serta komitmen yang kuat. Saya percaya pengabdian yang saya lakukan, sekecil apapun, adalah wujud nyata bela negara. Karena itu, saya ingin memulai dari diri saya sendiri dengan menanamkan nilai kebangsaan dalam pekerjaan sehari-hari agar kelak bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Seperti itu, Kak Rani. Baik, terima Oke, terima kasih Mas Mariano. Jadi sama ya, untuk hari pertama fokus pada bela negara dan wawasan kebangsaan. Lalu tadi juga dijelaskan terkait bagaimana kita sebagai ASN mau aplikasikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya, kalau untuk hari kedua kita belajar apa ya? Boleh dibantu dengan Kak Salma, silahkan. Oke, jadi di learning hari kedua agenda pertama kita mempelajari bagaimana cara kita berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara yang kita pelajari di agenda pertama. Nah, seperti yang sudah dibahas dari podcast kelompok kita sebelumnya ya, contoh dari isu strategis kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu ada korupsi, konflik kepentingan, lalu ada money laundering. Mungkin saya sedikit mengulas dari podcast tadi pertama. Jadi korupsi itu bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan tanggung jawab. Sebagai ASN, kita punya peran penting nih untuk menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan kejujuran, keteladanan, dan keberanian untuk berkata tidak pada penyimpangan karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Lalu untuk konflik kepentingan itu bukan selalu soal pelanggaran hukum, tapi soal menjaga integritas dan kepercayaan. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merusak objektivitas, menciptakan ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan publik. Nah, kita sebagai ASN penting untuk bersikap transparan, menjunjung etika, dan berani mengambil sikap yang benar. Karena menjaga integritas bukan hanya soal aturan, tapi soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Nah, yang terakhir tentang pencucian uang. Pencucian uang termasuk dalam kejahatan serius ya, yang dapat merusak sistem keuangan dan menghambat pembangunan nasional. Kita sebagai CPNS punya tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mencegah praktik ini melalui edukasi, transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencegahan dimulai dari kesadaran dan penindakan harus dilakukan secara tegas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Salma. Jadi saya ingin sedikit menambahkan di hari kedua kita memang belajar tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu seperti korupsi, narkoba, money laundering, konflik kepentingan, dan terorisme. Dan sikap kita terhadap isu-isu tersebut kita sebagai ASN harus mampu untuk menjadi teladan sekaligus agen perubahan yang tidak hanya berperan sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga persatuan dan pendukung pembangunan nasional. Nah, jadi itu kira-kira materi yang disampaikan di hari kedua distance learning. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi yang sudah dipelajari di hari ketiga. Silahkan boleh Kak Fania dan Kak Santi. Dari Kak Fania dulu. Oke, kasih untuk kesempatannya. Untuk hari ketiga itu kita bahas tentang ya, algoritma kebangsaan. Dari materi ini yang saya dapatkan itu mungkin pemahaman baru tentang konsep algoritma kebangsaan. Di mana sebenarnya istilah ini unik ya karena biasanya kita kalau dengar algoritma itu biasanya terkait sama teknologi atau komputer, tapi di sini digunakan sebagai analogi untuk membangun bangsa, di mana algoritma kebangsaan itu dipahami sebagai sistem nilai, pola pikir, dan perilaku yang bisa membentuk warga negara agar punya sikap kebangsaan yang kuat. Nah, yang menarik dari konsep ini itu
lahir dari kesadaran bahwa kita sedang menghadapi tantangan serius, mulai dari polarisasi sosial, apatisme generasi muda, terus krisis identitas di era digital, hingga dampak negatif algoritma media sosial dan kecerdasan buatan. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, algoritma negatif ini bisa mengancam demokrasi dan keutuhan bangsa. Dari sinilah muncul gagasan bahwa kita juga perlu punya algoritma positif, yaitu narasi, konten, dan aksi yang bisa memperkuat nilai kebangsaan. Nah, basisnya itu bisa dijelaskan dari mungkin Pancasila itu sebagai core engine-nya, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, dan juga kayak RPJPN atau RPJMN itu sebagai roadmap pembangunan. Nah, jadi ya ada kayak semacam framework kebangsaan yang kalau dijalankan itu bisa melahirkan output berupa warga negara yang berintegritas, inklusif, adil, dan punya semangat gotong royong. Dan juga belajar bahwa peran ASN muda itu sangat vital. Kita dan ASN muda lainnya itu bisa disebut kayak apa ya, sebagai eksekutor nilai kebangsaan. Sekaligus juga dan dari apa ya, sebagai motor penggerak narasi baru. Misalnya kayak melalui kampanye digital anti korupsi, terus pelayanan publik yang inklusif untuk penyandang disabilitas, atau juga sekedar membagikan konten positif di media sosial. Nah, hal-hal sederhana ini itu bisa menjadi contoh implementasi nyata di algoritma kebangsaan. Nah, kalau bisa direfleksikan, pembelajaran terbesar dari materi ini itu ada pada kesadaran bahwa kebangsaan itu tidak hanya dibangun lewat aturan atau doktrin aja, tapi juga bisa lewat coding ulang nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kayak bagaimana kita bersikap inklusif di lingkungan kerja, terus bagaimana kita menjaga etika digital saat bermedia sosial, atau bagaimana kita ikut mendorong munculnya figur-figur publik yang bersih, kompeten, dan melayani. Jadi kalau dari saya pribadi, pelajaran terpenting itu adalah kebangsaan itu harus menjadi praktik hidup dan bukan sekedar wacana saja. Dan di era digital sekarang, algoritma kebangsaan itu bisa menjadi strategi agar nilai-nilai luhur tidak tenggelam oleh derasnya arus algoritma negatif yang setiap hari kita hadapi di media sosial, tapi juga kayak bisa ngebus narasi positif tentang Indonesia gitu. Karena ini. Oke, sedikit menambahkan ya Mbak untuk di hari ketiga pembelajaran ini mengenai algoritma kebangsaan. Mengapa ini penting? Karena saat ini kita sedang dihadapkan pada berbagai realitas kebangsaan, misalnya adanya polarisasi sosial, apatisme generasi muda, krisis identitas, maupun kemajuan AI yang perlu sangat diperhatikan karena kemajuan AI ini bisa membawa dua sisi, yaitu sisi negatif maupun sisi positif. Sisi positifnya apabila kita gunakan dengan baik, AI ini akan mempermudah pekerjaan kita, tetapi apabila kita tidak bijak menggunakannya, hal ini akan membawa dampak negatif, misalnya adanya ancaman terhadap kehidupan seseorang karena ada penyalahgunaan AI dan juga terkait dengan dampaknya pada demokrasi. Nah, sehingga diperlukan suatu tata kelola, regulasi, ataupun algoritma positif untuk menandingi atau sebagai pengimbangan dari algoritma negatif tersebut. Nah, disinilah peran dari algoritma kebangsaan itu tuh penting. Di sini algoritma kebangsaan sebagai suatu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dan juga membangun pola pikir, sikap, dan tindakan bangsa warga negara supaya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Kalau dianalogikan secara sederhana, analoginya itu seperti resep masakan. Jadi kalau misalkan kita masak, itu kan kita mengulang-ulang resep yang sama. Nah, sama dengan algoritma kebangsaan ini, kalau kita sedang mengalami suatu masalah, kita harapkan kita mengacu algoritma kebangsaan ini sebagai poin acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam sistem algoritma kebangsaan, di sini ada tiga hal yang paling penting. Di sini terdiri dari Pancasila sebagai core engine-nya, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokolnya, serta RPJPN atau RPJMN sebagai roadmap pembangunannya. Dalam menyelesaikan masalah ini, ada 5 inti nilai dari algoritma kebangsaan, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan juga kepelaporan. Supaya algoritma ini tetap berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya edukasi mengenai literasi digital, supaya
masyarakat itu menjadi sadar, dan dari adanya kesadaran ini timbulnya kepedulian. Dari adanya kepedulian ini maka terwujudnya satu aksi nyata terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, untuk mendukung tercapainya algoritma kebangsaan diperlukan satu lingkungan belajar yang memadai dan juga keteladanan yang nyata dari tokoh panutan kita. Nah, saat ini sebagai ASN muda, kita tuh punya peran strategis sebagai eksekutor pemerintahan, eksekutor nilai kebangsaan. Kita tidak hanya berperan sebagai ujung tombak pemerintahan yang melaksanakan tugas teknis saja, tetapi juga melaksanakan tugas sehari-hari dengan membawa prinsip atau nilai-nilai luhur dari nilai kebangsaan kita. Jadi kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, jujur, profesional, dan berorientasi atau berpihak kepada masyarakat. Selain itu, sebagai ASN muda, kita juga punya peran sebagai pendorong inovasi baru kebangsaan. Contoh implementasinya itu dengan menyebarkan konten positif di sosial media yang berlandaskan Pancasila, mempromosikan nilai kebangsaan, serta menggerakkan masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, wujud konkret dari algoritma kebangsaan ini sendiri seperti apa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini dengan kita mengupload konten-konten atau podcast terkait dengan nilai kebangsaan. Nah, ini salah satu bentuk dari implementasi nyata dari algoritma kebangsaan itu sendiri. Begitu, Mbak Rani. Oke, baik. Terima kasih Kak Fania, terima kasih Kak Santi. Jadi di hari ketiga kita belajar tentang algoritma kebangsaan ya. Lalu selanjutnya di hari terakhir nih, di hari keempat kita belajar apa ya? Bisa dibantu Mas Januar, silahkan. Oke, terima kasih Kak Rani. Jadi saya akan sedikit sharing terkait apa yang baru saja kita pelajari tadi pagi kan ya. Nah, yaitu tentang teknik analisis isu. Yang mana dari materi ini saya menyadari bahwa kita dituntut untuk berpikir kritis dalam segala tindakan termasuk penyelesaian tugas. Itu kita harus dituntut untuk berpikir kritis, mengenali dan menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja kita. Gitu. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Widi tadi itu cukup kompleks ya. Jadi mungkin saya akan menyingkat saja, yaitu yang pertama terkait identifikasi isu. Jadi ketika kita ingin melakukan analisis isu, tentu saja kita harus tahu isu apa yang akan kita bawa. Bisa melalui environment scanning dengan mengamati situasi atau mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut dirumuskan dalam isu yang sudah merupakan kalimat baku. Nah, kemudian menentukan deskripsi dari isu yang sudah kita ambil tadi, mencari data, fakta, serta dampak dari isu yang kita tentukan tadi. Kemudian kita hubungkanlah dengan Smart ASN. Dari beberapa isu yang sudah ada tadi, kita perlu menapis. Jadi dari banyaknya isu yang sudah kita tentukan, kita perlu menapis, bisa menggunakan teknik APKL atau USG yang membantu kita untuk menilai kualitas mana dari segi mana isu tersebut bisa kita ambil yang paling berkualitas untuk bisa kita selesaikan. Kemudian kita buat gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Dari beberapa gagasan, kita pilih satu gagasan yang menurut kita bisa menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan isu tersebut. Lalu kita buat output dari setiap tahapan yang sudah ada dari gagasan-gagasan. Kemudian kita bikin rencana aksi atau rencana kegiatan dan kita masukkan input output di sana. Kemudian solusi yang ideal bisa kita laksanakan. Karena ada mungkin keterbatasan atau sumber daya, perlu lagi kita eliminasi lagi mana nih tahapan-tahapan yang sekiranya bisa kita laksanakan. Bisa melalui metode McNamara tadi untuk memilih solusi terbaik berdasarkan efektivitas, kemudahan, dan mungkin biaya juga apabila ada. Nah, itu mungkin gambaran secara umum apa yang kita pelajari lagi. Jadi tadi juga selain kita belajar terkait teori analis isu tadi, kita juga melakukan praktek yang mana kita langsung berkelompok untuk berdiskusi apa nih isu yang ada di sekitar kita, kemudian kita promosikan dalam sebuah tulisan tadi mana isu yang ada, terus solusi yang bisa kita implementasikan seperti apa. Seperti itu, Kak Rani. Oke, terima kasih Mas Januar. Jelas sekali ya. Karena masih barusan dijelaskan selesainya sama Pak Widi, jadi
Penjelasannya sangat lengkap. Nah, jadi dari 4 hari ini dapat saya simpulkan bahwa di hari pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana kita sebagai CASN ikut berpartisipasi dalam bela negara. Lalu di hari kedua kita belajar terkait isu kontemporer yang ada dan kita harus menjadi teladan sebagai penggerak untuk melawan isu-isu kontemporer itu yang ada. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang algoritma kebangsaan. Yang terakhir, di hari keempat, kita belajar tentang teknik analisis isu. Nah, kita sudah selesai di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 4 yang sudah mau berbagi cerita tentang apa yang sudah dipelajari selama 4 hari terakhir ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi penyemangat untuk terus membuat PU yang lebih baik dan lebih hebat. Jangan lupa untuk share podcast ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih.